Halo, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Setelah lama aku nggak upload, soalnya lagi sibuk banget kemarin-kemarin. Nah, kali ini aku bakalan bahas film lagi yang baru dirilis 2021, yaitu Godzilla vs Kong. Nah, film ini tuh bergenre fiksi yang disutradarai oleh Adam Wingard. Film yang berdurasi 1 jam 50 menit ini mengisahkan seekor Godzilla yang bertarung dengan seekor King Kong karena dipicu oleh suatu energi dari inti bumi yang diciptakan oleh seseorang demi menguasai dunia. Nah, pada film ini kalian bakalan dibawa berimajinasi tingkat tinggi guys. Karena ternyata di dalam inti bumi ada bumi berongga yang bisa ditembus dan dihuni oleh makhluk hidup purbakala. Aneh banget gak sih? Jangan heran guys, ini cuma ada di film kok. Let's go, ini ceritanya. Awal mula dari film ini adalah adanya seekor King Kong besar yang mengamuk di dalam penangkaran. Namun bisa luluh karena ada anak kecil yang bernama Jia. Dia mampu membisiki sang King Kong. Jia tak sendiri, ia memiliki kakak angkat bernama Dr. Alan Andrews. Karena Kong mengamuk, tim pemantau penangkaran mendatangi kondisi Kong. Mereka berencana untuk mengevakuasi Kong, namun Dr. Allen melarang. Ia mengatakan Kong bisa mati diserang oleh Godzilla di luar kandang yang merupakan musuh turun-temurun. Sesaat kemudian, Jia datang menghampiri Dr. Allen. Jia mengatakan sang King Kong marah. Di saat tim penangkar sedang diskusi, di lain hal ada perusahaan Apex yang dimiliki oleh Walter Simon mengenalkan teknologi yang sedang dikembangkan, melebihi batas kecerdasan dari manusia yaitu sistem robotik. Ternyata tak lama pengenalan di media beredar ada sang Godzilla yang tiba-tiba mengamuk dan menghancurkan separuh kota termasuk perusahaan Apex tersebut. Peace shattered when the massive titan once thought to be a hero together to ensure a safer world fall in Pensacola, Florida. Dugaan sementara Godzilla keluar karena ada pemicu, yakni energi kuat yang berasal dari Apex tersebut. Akibat dari amukan Godzilla tersebut, Walter Simon menemui seorang ilmuwan pakar sains bernama Dr. Lin untuk mengeksplor hasil temuannya tentang bumi berongga. Simon meyakini ada kehidupan di dalam bumi berongga. Wah, keren nih. Simon menciptakan kendaraan untuk memasuki bumi berongga dan mengajak Dr. Lin menjadi pemimpin tim untuk eksplorasi tersebut. Dr. Lin ragu karena kakaknya gagal ketika percobaan tersebut setelah menabrak inversi gravitasi yang setara satu planet. Sesaat kemudian, Dr. Lin berpikir, jika ada kehidupan di bumi berongga, maka bisa masuk dengan bantuan Titan yang bisa kembali ke sumber evolusinya. Dan caranya adalah menemui Dr. Andrews, sang pembisik Kong. Keesokan hari, Dr. Lin menemui Dr. Andrews, menjelaskan bahwa bumi berongga adalah habitat aslinya dan membujuknya untuk mengevaluasi Kong kembali ke sumber evolusinya. Nah, dari sinilah petualangan dimulai. Dengan kondisi Kong dirantai dan pengawalan ketat, ekspedisi ke bumi berongga dimulai.
Ekspedisi ini dipimpin langsung oleh Dr. Lin, serta tak ketinggalan Maya Simon, putri dari Walter Simon, pemilik perusahaan Apex. Dengan kondisi hujan, perjalanan sudah sampai di Laut Tasman. Kong terbangun dari bius dan meronta minta dilepaskan. Kong tahu bahwa musuhnya, yakni Godzilla, telah datang. Tak lama kemudian, pesawat militer datang untuk menembak Godzilla, namun tak membuahkan apa-apa. Akhirnya Godzilla pun datang dan pertarungan dengan Kong pun dimulai. Setelah pertarungan panjang, Kong ditarik masuk ke dasar laut oleh Godzilla. Sesaat kemudian, bom militer diledakkan dan Kong pun terselamatkan sementara Godzilla pergi entah kemana. Perjalanan pun dilanjutkan dan tibalah di tujuan, yakni pintu menuju bumi berongga. Dr. Lin bersama tim mempersiapkan pesawat, sedangkan Kong diminta Lin untuk berangkat duluan dan tim Dr. Lin menyusul di belakang. Pesawat melesat sangat cepat menuju bumi berongga. Nah, ternyata sesampainya di sana pemandangannya sangat indah dan banyak kehidupan. Dan di sanalah banyak hewan purba tinggal. Setelah sampai, Kong berjalan menuju tempat di mana dia berasal. Eits, tak hanya berjalan guys, Kong juga melayang. Karena di dalam bumi berongga tidak ada gravitasi. Setelah jauh melayang, tibalah Kong di bukit batu di mana ia dahulu tinggal. Kong menempelkan tangan sebagai kunci untuk membuka pintu. Kong masuk ke dalam dan menemukan pusaka kapak yang tertinggal. Nah, kapak tersebut merupakan kunci dari sumber energi inti bumi. Kapak diletakkan dengan seketika energi di inti bumi kembali. Ketika energi inti bumi telah kembali, Maya segera mengambil sampel energi tersebut dan dikirim ke ayahnya menggunakan alat yang ia miliki. Maya berusaha menghabisi semua tim setelah mendapatkan inti energi tersebut, namun digagalkan oleh Kong dengan melumat pesawatnya. Di sisi lain, perusahaan Apex yang sudah mendapatkan energi inti bumi mengolahnya untuk menghidupkan Godzilla ciptaannya. Godzilla robot buatan Apex telah hidup namun membantai tim ahli dan Walter Simon, si pemilik Apex. Mengetahui inti energi dari bumi telah dicuri, Godzilla tak terima dan menyembur inti bumi menggunakan api.
Tak lama kemudian, Kong muncul dari dalam bumi dan bertarung dengan Godzilla. Pertarungan sengit terjadi sampai akhirnya Kong dikalahkan oleh Godzilla. Dr. Lin dan Dr. Andrew putus harapan karena Kong sekarat. Sejenak untuk berpikir, kemudian Dr. Lin menyalakan pesawatnya untuk mengejutkan jantung King Kong. Di samping Dr. Lin menyadarkan Kong, di sisi lain Godzilla robot buatan perusahaan Apex telah hidup dan bertarung dengan Godzilla yang sesungguhnya. Pertarungan semakin menjadi antara Godzilla asli dengan Godzilla robot. Setelah Kong siuman dari pingsan, Kong ternyata bekerja sama untuk menghabisi Godzilla robot. Tak lama kemudian, Kong berhasil mengalahkan Godzilla robot dengan menggunakan pusaka yang pernah ia temukan. Nah, di akhir film ini guys, ternyata Godzilla tidak bermusuhan dengan Kong. Godzilla hanya tidak ingin sumber energi inti bumi dimanfaatkan untuk menciptakan Godzilla buatan yang akan menghancurkan alam. Seru banget kan guys ini filmnya? Kita diajak berimajinasi kembali bersama hewan-hewan purba. Nah, buat kalian yang mau kasih rekomendasi film apa yang kita bahas, langsung aja tulis komentar di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang. Kita kembali lagi nanti, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu positif. Bye-bye.